Xiaoshan, katanya demi pacar kamu yang sakit cowok itu, kamu kerja 8 shift sehari. Sekarang bahkan ginjal sudah dijual. Kamu begini benar-benar layak? Asal Aci sembuh, aku rela lakukan apa saja. Oke. Malam ini Tuan Muda rayakan ultah di VIP. Kamu antar minuman. Bisa dapat tip. Oke, makasih kali ya. Aku lanjut kerja. Cheers. Tuan ketiga, dengar-dengar pacar barumu itu gadis muda demi cari uang buat obati kamu. Dia jual ginjal, sudah dijual. Hahaha, pesona Tuan ketiga memang luar biasa. Benar, Tuan ketiga, haha. Shenwan cuma mainan buat iseng saja. Kasih dia harapan dulu, lalu dorong dia ke jurang. Bukankah itu seru? Hahaha. Benar, Tuan ketiga. Bisa dipermainkan oleh pangeran Hong Kong kayak kamu, itu kehormatan buat dia. Aci, apa yang kamu bilang tadi, semua itu beneran? Aci. Darah. Dokter, tolong dokter. Dokter, pacar saya gimana keadaannya? Tumor otaknya makin parah, harus operasi secepatnya. Kalau nggak bisa bahaya. Operasi, kami mau operasi. Bayar dulu 500.000, masuk antre operasi. 500.000? Dokter, saya berhenti berobat. Dokter, jangan dengarkan omongannya. Saya akan cari uang secepatnya. Tolong dok, mohon segera operasi dulu. Selamatkan pacar saya. Pergi beli dulu, obat khusus 11 juta per botol. Kalau dia minum, gejalanya bisa mereda. Baik, saya langsung beli. Aci, saya pulang ambil uang buat beli obat. Tunggu di sini ya. Xiaowan, kita putus saja. Kenapa putus? Masa mudamu berharga. Tak pantas terbuang untukku, orang yang hampir mati. Putuslah. Dokter bilang, operasi bisa sembuh. Jangan pikir yang aneh-aneh. Jangan pikirin hal nggak jelas. Dengarkan aku. Kamu layak dapat pria yang lebih baik untuk mencintaimu. Zhou Jingqi, jangan ngomong gitu lagi. Aku pulang sekarang, ambil uang beli obat. Tunggu di sini ya. Hahaha. Tuan ketiga, aksi kamu beneran mirip. Sampai kami kira kamu beneran kena tumor otak. Hahaha. Kenapa kalian datang? Tuan ketiga pura-pura sakit, ngejek cewek miskin. Tentu kami datang buat dukung. Tuan ketiga. Tadi kamu lihat pacar kecilmu itu nangis mau kumpulin uang buat obatin kamu. Dengar itu pasti terharu kan? Hahaha. Terharu apanya? Dia cuma mainan yang aku cari sembarangan. Cuma itu aja. Menurutku dia sangat tulus. Beda banget sama cewek-cewek yang dulu deket sama Tuan ketiga. Gimana? Kita tes aja. Dia beneran tulus nggak? Ide bagus. Tuan ketiga, kamu ikut nggak? Bosen. Tunggu aja kabar baik dari kami. Hai, ada promo di sini. Jangan-jangan Ada promo di sini. Nggak mau. Halo toko kami. Kalian mau apa? Adik kecil, kamu bagi brosur. Dapat berapa sih? Mending main sama kami. Kami punya banyak duit. Jangan pegang aku. Aku punya pacar. Pacarmu, dapat duit berapa? Mending ikut aku. 1 kali 1 juta gimana? Siapa mau duit kotor kamu? Lepasin. Hei. Balikin. 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 Kasih aku. Aku mau kamu. Lutut minta ke aku. Baru aku kasih. Gimana? Hahaha. Balikin. Itu punya pacarku. Obat penyelamat. Udah cukup. Nanti Tuan ketiga marah.
Disuruh lutut ya lutut. Bosan banget. Pergi. Aci masih di RS. Nunggu aku antar obat. Aku nggak bisa lama-lama. Ginjal semahal itu ya. Penyakit Aci bisa diselamatkan. Uang hasil jual ginjal harusnya segera akan masuk ke rekening. Penyakit Aci bisa sembuh. Sudah kubilang, aku pura-pura sakit. Beberapa hari lagi, aku keluar dari rumah sakit. Tadi kamu bilang, kamu pura-pura sakit. Kamu dengar semuanya. Dengar dulu penjelasanku. Aku tahu, kamu khawatir, tak cukup uang. Makanya sengaja bilang begitu. Aci, kamu istirahat saja. Uangnya sebentar lagi, sudah hampir cukup. Dari mana kamu dapat uang? Yang itu, jangan dipikirin. Syawan, ada apa? Kamu sakit di mana? Aku baik-baik saja, cuma capek banget. Syawan, aku nggak layak kamu berkorban demi aku. Asal kamu sembuh, aku rela lakukan apa saja. Kamu fokus sembuh. Habis kerja, aku pulang masak buat kamu. Iya. Pesta ulang tahun malam ini, aku yang traktir. Tempat lama, ruang VIP malam. Ayo, pangeran ada di sana. Cepat antar tuang minuman untuk pangeran. Oke. Cium. 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 Oh ho ho. Tuan San dan Nona Xia memang cocok sekali. Hahaha. Nona Xia, tunangan Tuan San. Pasangan emas di Hong Kong, pasangan sempurna. Jingji. Ternyata dia, pangeran Hong Kong. Pasti aku salah lihat. Aci, kamu di mana? Ini pasti kebetulan. Aku lagi kemoterapi di rumah sakit. Kamu kangen aku? Aci nggak pernah bohong. Aku telepon dia. Halo Syawan, kenapa? Ternyata dia, pangeran Hong Kong. Aku bahkan mau jual ginjal buat biaya operasi dia. Padahal dia nggak butuh bantuan dari aku. Kak Aci, jangan-jangan itu dari cewek kerja paruh waktu itu. Cinderella jatuh cinta sama pangeran. Kamu belum puas main ya? Iya, si Shenwan itu apa bagusnya sih? Kak Aci, jangan-jangan kamu beneran suka dia? Cuma main-main kok. Kenapa kalian jadi serius? Pak, kenapa Anda? Saya sudah 3 hari nggak makan. Bisa traktir saya makan? Bisa. Anda tinggal di mana? Tapi saya sudah nggak punya rumah. Bisa antar saya pulang? Oke, habis makan saya antar pulang. Ternyata yang aku kira jodoh. Cuma hiburan dia waktu bosan, permainan semata. Kalian belum tahu kan, Kak Aci, taruhan sama aku. 1 bulan lihat, bisa nggak dapetin cewek kerja itu. Siapa sangka, belum 2 minggu, cewek kerja langsung, jatuh cinta banget. Hei, itu semua gara-gara si Tuan Tiga. Karismanya luar biasa, iya kan? Hahaha. Cewek kerja itu, nasib baik dari dulu. Di hidup ini baru, dapat orang sehebat Tuan Tiga, mau nemenin dia main. Tuan Tiga. Bukannya kamu suruh aku, tes pacar kecilmu, aku tunjukin ke kamu. Lihat sendiri, dia itu, kocak banget.
Dia yang suruh preman-preman ini buat ngatain aku. Apa salahku? Ke dia, kenapa harus? Gitu ke aku. Hahaha. Tuan San, lihat dia sama aku. Kayak anjing aja dia nurut. Ngakak gue. Haha. Tuan San emang jago. Cewek ini udah kayak anjing dilatih, patuh dan pelit makanan, nempel terus, niat ngasih obat ke lu. Tuan San, cewek ini, pinjem dong buat main beberapa hari. Gue suka sikap dia. Hahaha. Walau gue bosen nanti, lu tetap nggak bakal dapet. Ngerti? Paham. Pergi. San, lu galak banget sih. Marah banget. Abis makan peluru, ganas amat sih. Jangan-jangan. Lu beneran suka sama cewek itu ya? Jangan nanya yang nggak perlu. Oke, gue nggak nanya lagi. Nggak nanya lagi. Ngapain bengong? Cepet lah, tuangin minum buat Tuan San. Nggak peka banget. Bener-bener nggak peka. Pantesan seumur hidup cuma bisa kerja rodi. Cepet lah, tuang minuman buat Tuan San. Kamu nggak peka sama sekali. Pantas seumur hidup cuma kerja serabutan. Cuma bisa kerja kasar. Ayo cepet. Dia baru-baru ini muntah darah. Nggak boleh minum alkohol. Kakak Aci, game membosankan ini. Kamu belum cukup main juga. Kenapa pura-pura sakit? Biar nemenin cewek pekerja itu. Pura-pura sakit. Bukannya sudah janji nggak bahas ini? Ngomong doang nggak boleh? Dia cuma mainan aku pas bosan. Cuma mainan kecil aja. Kasih dia harapan, lalu jatuhin ke jurang. Seru juga kan? Kamu lihat sendiri, aku kena tumor otak. Waktuku nggak banyak. Kita putus aja. Ngomong apa sih kamu? Kalau sakit ya ke rumah sakit. Kenapa harus putus? Syawan, aku cuma mau kamu bahagia. Aku nggak mau nyusahin kamu. Aci, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku pasti cari dokter, biar kamu sembuh. Jadi dia pura-pura sakit buat bohongin aku. Cuman mau main-main sama aku. Tapi ngomong-ngomong Tuan San, aksi pura-pura sakitmu keren banget. Gigit kantong darah. Kelihatan kayak beneran muntah darah. Waktu itu, si pekerja cewek sampai nangis karena panik. Gimana kalau dia tahu Tuan San cuma pura-pura sakit buat ngerjain dia? Kira-kira dia bakal stres nggak ya? Hahaha. Kamu ngapain sih? Maaf, aku nggak sengaja. Cuma bilang maaf udah cukup. Kamu tahu baju ini harganya berapa? Bajunya Tuan San, nyawa kamu aja nggak cukup buat beli. Mau ganti pakai apa? Maaf, aku pasti ganti rugi. Kamu itu siapa sih? Keluar jual diri. Nggak ada yang mau sama kamu. Berani goda cowokku. Aku ambil sapu. Aku mau bersihin. Sudah aku bilang boleh pergi. Gini aja deh. Minum aja gelas ini. Baru aku pikirin biar kamu pergi. Aku alergi alkohol, nggak bisa minum. Cie, Tuan San, dia baru datang. Belum paham aturan. Minuman ini biar aku minum buat dia. Siapa suruh kamu ngomong? Kamu yang minum. Aku benar-benar alergi alkohol. Pangeran udah bilang, masih berani nggak nurut. Kalian pegang dia. Mau ngapain? Lepasin aku. Minuman Tuan San, nggak semua bisa minum. Ini rezeki kamu. Kalau Tuan San terus minum gitu bisa celaka. Tolong maafkan dia. Kamu nggak apa-apa kan? Jangan-jangan dia benar alergi alkohol. Kak Aj, gimana dong? Cincin ini cukup buat seumur hidupmu. Aksi kamu.
Ini aku kumpulin gaji sebulan buat beli ini. Nggak tahu kamu suka nggak? Mana mungkin nggak suka. Ini hadiah terbaik yang pernah aku terima. Bujo, nanti aku beliin kamu berlian yang lebih besar dan bagus. Sekarang kamu harus tahan dulu. Ngomong apa sih? Aku nggak butuh yang lebih besar dan bagus. Bersama kamu aja udah cukup. Kamu mirip pacarku. Dia juga alergi alkohol, tapi dia nggak matre kayak kamu. Kalau dia pasti nggak bakal ambil cincin itu. Ternyata 1 cincin. Sudah cukup buat aku kerja seumur hidup. Alergi bisa dapat cincin jutaan dari Tuan San. Kenapa nggak berlutut terima kasih sama Tuan San? Aku nggak utang sama dia. Kenapa harus berlutut? Kamu, Kak Aci, aku masih belum puas main. Biar dia tetap di sini. Temenin aku main sebentar lagi, boleh? Terserah kamu. berlutut dan sujud sama Tuan San. Aku nggak mau. Mau berlutut nggak? Tuan San, Xiaosen baru jual ginjalnya buat biaya operasi pacarnya. Kalau terus dipukul bisa ada yang mati, Tuan San. Sekarang masih ada yang jual ginjal demi pacar. Mending ikut sama abang. Dijamin hidup enak. Jangan sentuh aku. Dikasih muka nggak tahu diri. Lepaskan aku. Suruh kamu teriak lebih keras dong. Cukup. Semua diam. Sudah jam 10. Aku harus telepon pacarku, bilang selamat malam. Angkat dia. Tuan San. Xiaosen sudah sadar salah. Tolonglah, bebaskan dia ya. Shawan biasanya tidur jam 10. Dia baik banget. Pasti nggak datang ke tempat begini. Pergi sana. Terima kasih Tuan San sudah maafkan. Ayo. Xiaosen, kamu nggak apa-apa? Mau aku panggil ambulans? Kak, tenang aja, aku nggak apa-apa. Xiaosen, kamu nggak boleh bantah Tuan San. Musuhin dia bisa celaka. Aku tahu. Maaf ya, jadi nyusahin kamu. Kamu juga susah. Jual saja cincin itu. Cukup buat bayar operasi pacarmu. Jangan datang ke tempat kayak gini lagi. Tapi dia nggak butuh aku lagi. Udah bantu dia bayar operasi. Kak Li, makasih atas bantuannya. Terima kasih udah jaga aku. Aku repotin, aku pergi dulu. Xiaosen. Aku mau minum lagi. Shawan. Kak Aci. Shawan, jangan ribut. Ternyata tunangannya juga namanya Shawan. Aku pergi dulu. Kak Aci. Yuk pulang. Shawan, kamu sudah bangun. Kak Shuyun, kenapa aku di rumah sakit? Semalam kamu pingsan di jalan. Ada orang baik yang bawa kamu ke RS. Kebetulan aku yang terima kasusnya. Makasih ya. Shawan, kamu jual 1 ginjal. Apa kamu lagi ada masalah? Sudah lewat. Luka operasi kamu belum sembuh. Berani minum sampai muntah darah. Kalau terus begini, kamu bisa mati, tahu nggak? Tenang, nggak akan lagi.
jaga diri baik-baik. Jangan bikin aku sedih, oke? Aku mau kerja dulu. Shawan. Aduh, Shawan. Kamu kerja sambilan ya? Dokter bilang, kamu transfer 500.000 ke rekeningku. Untung ada kamu, aku bisa operasi tepat waktu. Tapi sekarang aku sudah sembuh. Kamu pinjam uang ya? Aku sudah sembuh, tenang. Aku bisa bantu kamu kerja bayar utang. sudah selesai ngomong? Hah? Kita putus saja. Kamu mau putus sama aku? Shawan, itu nggak lucu sama sekali. Koper sudah aku bereskan. Shawan, kamu demam ya? Kamu beneran mau putus sama aku? Ayo pergi. Shenwan, kamu gila ya? Ambil kopermu. Segera keluar dari rumahku. Shenwan. Shawan, kamu mau makan apa? Aku beliin. Zhou Jingqi, kita sudah putus. Shawan, salahku di mana? Katakan ke aku. Aku bisa berubah, oke? Lepasin aku. Cincin ini Zhou Jingqi, jangan pura-pura lagi. Aku nggak bakal ketipu lagi. Bangun. Hei, bangun. Kok panas banget? Halo, Sarah 20. Ada yang pingsan. Hei Lausan, akhirnya kamu sadar. Kamu tahu nggak, kamu udah koma 2 hari. Shawan mana? Shawan yang bawa aku ke rumah sakit. Kak Ci, aku di sini. Si ketiga, kamu nggak tahu. Selama kamu koma 2 hari ini, Wan nggak pernah ninggalin kamu. Dia jaga kamu terus. Kamu harus cepet ungkapin rasa terima kasih. Kak Ci, aku masak bubur. Coba deh. Bukan rasanya yang itu. Bubur ini buat jaga lambung kamu. Shawan, kamu nggak akan ninggalin aku kan? Mana mungkin. Aku cuma mau sama kamu seumur hidup. Sampai hidup berikutnya juga. Gimana rasanya? Kurang manis, aku bisa tambah gula. Udah manis kok. Penipu. Katanya nggak bisa jauh dari aku, tapi mau putus sama aku. Kak Ci, ngomong apa sih? Minum lagi ya. Kak Ci, kamu ngapain? Keluar. Si ketiga, kenapa galak sama Wan? Dia jaga kamu. Sudah 2 hari nggak tidur. Masak bubur buat kamu. Jangan nggak tahu terima kasih. Pergi. Bukan kamu. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Si ketiga, sebenarnya kenapa? Hati lagi nggak enak. Malam ini mau keluar minum. Oke. Baogo. Bos ketiga, dengar-dengar si pekerja pinjam 500.000 buat operasi kamu. Bener nggak? Dia cukup tulus ya. Bos ketiga, jangan-jangan kamu suka sama tipe kayak gitu. Udah. Bos ketiga sama Nona Sia, mereka tuh pasangan serasi. Dan juga
mau tunangan sebentar lagi. Betul kan si ketiga? Siapa bilang aku mau tunangan? Tuan ketiga, kamu nggak mungkin. Beneran, jatuh cinta sama cewek pekerja ya? Wanita yang bisa aku suka, belum lahir. Tuan ketiga itu pangeran Hong Kong. Mau wanita mana aja, cukup panggil langsung datang. Iya. Selama aku mau, semua wanita bisa. Berani putusin aku? Makasih Kak Ayun udah antar pulang. Nggak apa, sekalian lewat. Tunggu, Kalian ngapain? Kenapa kamu datang? Zhou Jingqi, kamu kenapa sih? Jangan sentuh dia. Kalau aku tetap mau nyentuh gimana? lepasin Shawan. Shawan. Deketin banget manggilnya. Kamu ninggalin aku cuma buat cowok ini, putus sama aku gara-gara dia. Ngomong apa sih kamu? Iya, kita udah jadian. Kamu bilang takkan tinggalkan aku, mau seumur hidup sama aku. Itu cuma bohong. Siapa mau hidup bareng orang miskin seumur hidup? Kamu putus karena uang. Kamu bilang tak peduli aku punya uang atau tidak. Jelas aku peduli. Kamu cuma buruh bangunan. Ikut kamu makan tak tentu. Kak Ayun beda. Dia dokter. Dia punya kerjaan tetap. Menurutmu, aku pilih siapa? Jadi dulu kamu cuma pura-pura. Ternyata kamu juga pilih kaya, buang miskin. Itu bukan pilih kaya, buang miskin. Itu sadar realita. Ambil cincinmu, pergi sana. Shawan, kenapa tadi kamu nggak jujur? Kita memang nggak ada hubungan apa-apa. Aku sama dia bukan dari dunia yang sama. Harusnya udah putus lama. Perutmu sakit lagi? Aku nggak apa-apa. Ginjalmu kurang satu. Harus jaga kesehatan. Ikut saran Kak Ayun aja. Ayo, aku antar kamu pulang, bikinin kamu sup. Oke. Lihat deh, putra mahkota Hong Kong bulan depan tunangan sama putri keluarga Xia. Putra mahkota dan Nona Xia benar-benar pasangan serasi. Pernikahan besar ini pasti heboh se-Indonesia. Ini makanan kecil dari saya. Orang ini kok kayaknya familiar ya? Oh, aku inget. Xiaosen, bukannya itu pacarmu? Ini pangeran dari dunia hiburan HK. Kalau dia injak tanah, seluruh kota Guangdong gemetar. Orang besar seperti ini mana mungkin suka sama pelayan. Coba deh ngaca dulu. Lihat dia, berani-beraninya mau jadi cewek pangeran. Aku nggak salah ingat kok. Xiaosen, dulu anak itu tiap hari nungguin kamu pulang kerja di toko. Bos beneran salah orang. Mana mungkin pangeran itu bisa diraih orang kayak aku. Shawan, aku beli bahan makanan. Makan malam di tempatku ya. Kak Ayun, akhir-akhir ini aku sering nyusahin kamu. Nggak usah sungkan dong. Waktu kecil mamaku sering pergi. Aku juga sering makan di rumahmu. Sekarang giliran aku jagain kamu. Gimana sih nyetirnya? Kalian nggak lihat jalan, nabrak mobil sport aku. Mau salahin aku? Jelas kamu di trotoar, menyetir sembarangan nabrak aku. Kupikir cuma orang miskin. Ternyata kamu, cewek pekerja. Kamu ya. Jangan rusak mobil sport aku. Aku nggak minta banyak, cuma 1 juta. Bayar aja. Kamu yang nabrak. Kalau harus bayar, kamu yang bayar. Nggak punya uang ya? Gini aja. Kalian berdua sujud minta maaf. Baru aku pikir lepasin kalian. Gimana Kak Ayun? Ayo pergi, jangan ladeni orang gila. Nggak mau bayar ya? Oke deh. Aku panggil tunanganku buat urusin kamu. Halo Kak Ci, aku diganggu orang. Tolong aku. Wan, kamu nggak apa-apa kan? Kak Ci, mobil sportku ditabrak orang. Gimana nih? Tenang, aku bakal bela kamu. Aku suruh mereka minta maaf.
Gimana kamu mau bela tunanganmu? Shawan, dengar penjelasanku. Jelasin apa? Jelasin kamu pura-pura miskin 3 tahun? Atau jelasin kamu ternyata anak orang kaya terkenal di Hong Kong? Shawan, kamu udah tahu semua. Kak Ci, mereka yang tabrak mobil sportku. Aku minta ganti rugi. Mereka nggak ada uang buat ganti. Jadi aku suruh mereka minta maaf. Mereka nggak mau. Bantu aku ajarin mereka dong. Ada masalah, hadapin aku aja. Jangan susahin Shawan. Ayun, ini bukan urusanmu. Jangan takut, aku nggak akan biarkan mereka bully kamu lagi. Wah, kalian benar-benar pasangan malang. Gini aja, kalian berdua berlutut bareng. Biar aku aja yang berlutut. Mohon Tuan tolong ampuni, lepaskan pacarku. Kenapa kamu harus berlutut? Pria ini penting banget demi dia. Kamu rela buang harga diri? Iya, demi dia. Aku rela lakukan apa aja. Pergi sana. Kalian berdua pergi. Sudah Kak Ci, jangan marah lagi. Ayo kita lihat gaun pengantin. Kita mau tunangan sebentar lagi. Kak Ci. Shawan, aku mau minum sup anti mabuk. Dulu kalau aku mabuk, kamu selalu bikin sup anti mabuk buat aku. Ci, sup anti mabuk buatan aku. Minum dulu baru tidur. Shawan, sakit banget, rebahan aja di sini. Udah mendingan? Shawan, nanti kalau aku minum lagi, kamu bikinin sup anti mabuk lagi ya? Oke. Padahal kita udah janji nunggu aku di rumah, bohong. Kak Aci, asisten masak sup anti mabuk. Bangun dulu, minum sedikit. Pusing Kak Aci. Biar aku pijat kepala kamu. Shawan, Kok nggak kenal aku? kamu udah pulang. Kupikir kamu ninggalin aku. Bodoh, aku bakal selalu temani kamu. Aku masih nggak enak badan. Cium aku boleh? Kok kamu? Shawan mana? Aku dari tadi di sini kok. Kak Aci, ayo lanjut. Jangan bercanda. Kak Aci, minum sup anti mabuk dulu baru pergi. Ini. Kenapa rasanya parah banget? Jauh kalah sama bikinan Shawan. Shawan, tadi kamu panggil terus. Cewek pekerja itu. Bukan urusanmu. Berhenti, aku nggak suruh kamu pergi. Bos, di toko udah hampir beres. Aku ada urusan, pergi dulu. Oke, silakan dulu, bos. Aku beli toko ini. Cuma satu syarat. Biarkan dia temani aku. Kamu Shawan kan? Ini pacarmu? Belum, tapi bakal jadi. Oh, Zhou Jingqi, kamu mau apa? Aku beli toko ini buat kamu. Biar kamu nggak perlu kerja kasar lagi. Nggak perlu. Kenapa nggak mau? Bukannya kamu suka uang. Aku kasih uang ke kamu. Zhou Jingqi, kamu pikir mainin aku itu lucu? Lucu banget. Lepasin aku. Mau bawa aku kemana pulang? Turun. Lepasin aku mau pulang. Mulai sekarang ini rumahmu. Kamu udah punya tunangan.
Masih aja nggak bisa lepasin aku. Aku belum puas main. Tentu aja nggak bakal lepasin kamu. Jo Jingchi, kamu cuma nggak terbiasa aku tiba-tiba pergi kehidupan selanjutnya. Setelah kamu nikah sama tunanganmu, semuanya bakal baik. Aku memang mau nikah sama kamu, tapi aku nggak bakal lepasin kamu. Bukannya kamu suka uang, ikut aku baik-baik. Aku jamin hidupmu aman sampai tua. Mau aku jadi pacar imut? Terserah kamu pikir apa, asal kamu tetap di sisiku. Dalam mimpi aku sudah penuhi permintaanmu. Kenapa kamu tetap pergi? Aku nggak akan setuju. Kalian ngapain? Kak Aci, wajahmu kenapa dibukulin sama cewek pekerja itu? Bukan urusanmu. Hei, cari orang, bawa cewek pekerja itu, bawa ke pesta tunanganku. Dia berani goda tunanganku. Aku bakal kasih dia pelajaran. Bos, aku cuma pelayan sementara. Nggak perlu dandan begini kan? Ngapain kepo? Hari ini pangeran Hongkong tunangan. Semua bos bisnis bakal hadir. Pangeran mau kasih calon istrinya pesta pernikahan abad ini. Semua harus sempurna. Jo Jingchi tunangan hari ini. Udah kerja sana. Oh, oke. Nona Xia, semua sudah sesuai perintah Anda. Oke, aku tahu. Wan, kamu cantik banget hari ini. Tuan San pasti bakal terpesona. Kamu dan Tuan San udah dekat dari kecil. Tuan San pasti pengen cepat nikahin kamu. Oke, pesta tunangan mau mulai. Ayo kita ke sana dulu. Kenapa kamu bisa pakai gaun yang sama kayak Wan? Kenapa kamu pakai gaun yang sama dengan Wan? Hari ini pesta tunanganku. Kamu pakai baju yang sama denganku. Mau ngapain sih? Bukankah ini pekerja yang ikut tuan ketiga? Katanya dia udah diputusin tuan ketiga. Hari ini kamu pakai baju yang sama dengan Nona Xia. Mau rebut pengantin ya? Rebut pengantin apa? Aku cuma jadi pelayan sementara. Mana ada pelayan pakai baju begini? Menurutku kamu sengaja mau godain suamiku. Aku nggak minat sama suamimu. Sebenarnya kamu mau apa? Mau apa aku? Kamu godain suamiku. Masih tanya aku mau apa? Kan aku udah bilang nggak minat sama suamimu. Kok aku malah jadi yang salah sih? Pakai baju kayak gini mau goda suamiku ya? Kasih dia pelajaran. Mau lari kemana? Berani goda suami orang. Hei Kak Aci, Jo Jingchi, kamu tahu aku bukan perebut suami orang. Suruh mereka lepaskan aku. Barusan ada yang panggil aku. Kak Aci, kamu salah dengar. Tadi yang panggil itu Yege. Dia tanya kapan kamu sampai. Sebentar lagi sampai. Oke. Akhir-akhir ini Shenwan ngapain? Miss Shen tiap hari kerja, habis itu pulang. Acara tunangan selesai. Antar dia ke apartemenku. Jemput dia kerja pulang. Baik, tuan ketiga. Bangunkan dia. Bangun. Mau apa kamu? Perempuan murahan berani depan aku. Masih berani goda suamiku. Lihat diri sendiri dulu. Kamu pikir muka kamu kayak apa? Orang kayak kamu. Keluar juga nggak ada yang mau. Masih berani rebut cowokku. Lepasin bajunya. Kasih pelajaran yang layak. Cukup seret perempuan murahan ini, bawa dia keluar. Jangan cemari pesta tunanganku. Lepaskan aku. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kak Aci, kamu datang perempuan murahan ini mau rusak pesta tunangan kita. Tapi tenang aja, aku sudah kasih dia pelajaran. Siapa yang kasih kamu berani? Shawan.
Syawan, jangan takut, aku datang. Si ketiga, apa yang kamu kasih ke cewek kerja ini? Obat apa sih sampai dia tergila-gila? Berani-beraninya dia ganggu acara nikahan. Tadi kamu nggak lihat ya? Lihat tuh, bajunya udah sobek, masih nggak dilepas. Masih ngimpi kamu bakal nikahin dia, Lihat apa pergi sana? Syawan, Tolong jaga sikap Tuan Muda. Aku nggak mau lagi dihina tunanganmu. Dibilang perebut suami orang. Memang kamu perebut suami orang. Pakai baju itu buat godain tunanganku. Pantas bajumu disobek. Kak Aci, akulah tunanganmu. Kamu berani mukul aku demi cewek murahan itu? Si ketiga, kamu keterlaluan. Aduh. Hari ini kamu harus, ini hari bahagia Wan-Wan. Cepat minta maaf ke Wan-Wan. Semua orang menunggu kalian tunangan di atas. yang harus minta maaf itu dia. Minta maaf ke Syawan. Dia yang jadi selingkuhan. Kenapa aku harus minta maaf? Coba bilang dia selingkuhan lagi. Kak Aci, kita tumbuh bareng dari kecil, besar bersama. Kamu pernah janji nikahin aku. Sekarang demi seorang gadis pekerja, kamu marahi aku. Yang mau nikah sama kamu itu keluarga Joe. Aku nggak punya rasa apa-apa buat kamu. Kak Aci, kamu bercanda kan? Mana mungkin kamu nggak ada rasa ke aku? Waktu itu kamu peluk aku, panggil aku Syawan. Kamu lupa ya? Diam kamu. Dasar jalang. Kamu bilang apa ke kakak Aci? Kalau nggak, dia nggak bakal gitu ke aku. Aku bakal hancurin kamu. Kamu udah cukup ribut belum? Kalian berdua selesaikan urusan keluarga dulu. Aku pergi dulu. Syawan, percaya sama aku nggak punya rasa sama dia. Nikah juga karena keluarga maksa. Hatiku cuma buat kamu, percaya aku. Gitu ya, nggak ada rasa? Nggak ada rasa. Di KTV kamu mesra banget sama dia. Kamu tahu dari mana? Iya. Emang aku salah masuk ruangan kamu waktu itu. Bongkar jati diri kamu yang disembunyiin 3 tahun. Identitas asli. Aku cuma pekerja. Kamu anak orang kaya, main sama aku 3 tahun. Itu udah keberuntungan buat aku. Aku yang nggak tahu diri, ganggu permainan kamu. Dia tuh cuma mainan aku waktu bosen. Kasih dia harapan, terus dijatuhin, seru kan? Syawan, jadi pelayan malam itu kamu. Iya, itu aku. Jadi Sania panggil banyak orang hari ini. Main apa lagi sekarang? Syawan, maaf. Aku nggak sengaja ngomong kayak gitu. Yang harus minta maaf itu aku. Putra mahkota Hong Kong, 3 tahun hidup susah sama aku. Kadang makan, kadang enggak. Harus kerja angkat bata di project. Cuma dapat ratusan ribu. Nggak seharga benang baju kamu sekarang. Benang baju kamu mahal banget. Sania dulu lihat aku nangis sampai hati hancur. Mungkin dia pikir lucu banget. Humor kali ya. Makanya main terus. 3 tahun nggak berhenti. Bukan gitu. Sania, aktingmu keren banget. Bisa pura-pura tulus. Muntah darahnya juga kelihatan nyata. Syawan, dengar dulu penjelasanku. Semuanya nggak seperti yang kamu pikir. Kamu nggak perlu ikut acting sama aku. Aku paham kok. Aku cuma hiburan buatmu saat bosan. Mainan kecil aja buatmu. Kamu nggak bakal punya perasaan beneran ke aku. Syawan, malam itu aku beneran nggak tahu pelayan itu kamu. Kata-kataku nggak sengaja. Aku cuma bercanda. Nggak usah dijelasin. Aku nggak mau dengar. Syawan, kamu marah ya? Aku maksa kamu minum. Kamu nunggu aku biar bisa balas dendam. Bawa minuman sini. Kakak Aci, mau ngapain? Kakak Aci, mau ngapain? Lausan, kamu gila. Kalau terus begini bisa fatal. Kamu... Syawan, apa lagi yang kamu mau lakukan? Bilang aja. Aku pasti bantu wujudkan. Aku mau kamu jauh dariku. Syawan, apa yang harus aku lakukan biar kamu maafin aku? Atau aku bisa balas orang yang ngebully kamu? Kalau nggak ada kamu, aku nggak bakal dibully mereka. Tolong lepasin aku, biar aku hidup kayak orang biasa. Kalian orang besar, aku nggak sanggup lawan. Syawan, Lepasin aku.
Shawan, kamu kenapa? Panggil ambulans. Kak Aci, jangan ketipu sama dia. Dia pasti pura-pura sakit, bohong sama kamu. Mending kamu doa biar dia aman. Kalau dia kenapa-kenapa, kalian semua ikut mati. Shawan. Shawan, siapa yang bikin kamu begini? Ayun. Sakit banget. Shawan, jangan takut. Kakak antar ke res. Lepaskan Shawan. Tidak mau. Aku nggak mau ikut dia. Tenang, aku nggak akan serahkan kamu ke tangan bajingan itu lagi. Cuma kamu mau ambil orangku dari aku? Zhou Jingqi, Shawan jual ginjal buat biaya operasi kamu. Kenapa masih nggak lepaskan dia? Apa? Jelaskan sama aku, jual ginjal itu gimana? Pergi! Cari tahu buat aku tentang jual ginjal itu. Sekarang. Kak Ayun, maaf. Aku nggak jaga diri lagi. Merepotkan kamu. Shawan, tahan sebentar, nanti nggak sakit lagi. Shawan. Cepat. Tuan, ini data Miss Shen. Dia benar-benar jual satu ginjal. Iya, Nona Shen tahu Anda operasi. Butuh 500.000 buat operasi. Dia jual ginjalnya. Kenapa dia sebodoh itu? Jual ginjal demi biaya operasi. Tuan San, kondisi Nona Shen mungkin buruk. Baru selesai operasi. Langsung kerja di KTV, di ruang VIP Anda. Nona Xia kasih Nona Shen air es. Malam itu dia dilarikan ke RS. Oke, saya paham. Begini saja. Kamu, minum ini. Saya akan pertimbangkan ampuni kamu. Saya alergi alkohol, tak bisa minum. Bos sudah perintah, masih berani bantah. Pegang dia. Lepaskan aku. Ini salahku. Semua salahku, Shawan jadi korban. San ketiga, pesta tunangan segera mulai. Ngapain bengong aja, ikut aku. Aku nggak mau pergi, aku mau jaga Shawan. San ketiga, tunggu pesta tunangan selesai. Mau jagain dia gimana aja, terserah kamu. Tapi sekarang kamu harus ikut aku. Tuan San, kamu tanggung seluruh keluarga Zhou. Masa mau biarin semua orang jadi bahan tertawaan keluarga Zhou? Aku cuma mau Shawan selamat. Lainnya nggak penting. Zhou Jingqi, kamu gila. Cuma demi cewek kerja, kamu mau buang keluarga Zhou. Benar, aku benar-benar gila. Aku gila main game pura-pura miskin. Aku gila pura-pura sakit bohongin dia. Aku gila bilang sebaliknya. Ku katakan hal menyakitkan padanya. Karena aku pura-pura sakit, dia jual satu ginjal. Dia benar-benar jual ginjal. Itu nggak mungkin. Mana mungkin dia jual ginjal? Ini semua salahku. Aku nggak mungkin ninggalin dia sekarang. Dokter, gimana kondisinya? Ginjal Shawan yang satu lagi mengalami nekrosis. Harus segera cari donor ginjal. Sekarang waktunya nggak banyak. Kenapa ginjalnya rusak? Bukannya dia baik-baik aja sebelumnya? Tubuh Shawan penuh memar. Apa yang kalian lakukan padanya? Shawan kehilangan satu ginjal. Dia sudah cukup menderita. Setiap hari aku buat sup buat pulihkan tubuhnya. Sekarang dia baru agak membaik. Semua gara-gara kamu. Karena kalian bertindak semaunya. Dia hampir mati sekarang. Kamu puas kan? Bukan begitu. Lepaskan aku. Aku nggak mau sakitin dia. Berhenti pura-pura baik. Mulai sekarang, jauh-jauh dari Shawan. Si ketiga. Cepat cari donor ginjal.
Siapa mau donor ginjal ke Shawan? Aku kasih 1 miliar. Oke, si ketiga, jangan panik dulu. Aku akan umumkan sekarang. Cari di seluruh negeri, pasti dapat donor yang bagus. Tunggu sebentar. 1 miliar tidak cukup, asal Shawan bisa selamat. Biar dia tentukan syaratnya. Lagi, panggil tim dokter paling ahli dari Beijing. Aku mau dokter terbaik, operasi untuk Shawan. Oke, jangan panik, ayo. Shawan, aku pasti tidak akan tinggalkan kamu. Shawan, beberapa hari ini kamu cuma bisa makan makanan ringan. Nanti kalau kamu sembuh, aku masak yang enak buat kamu di rumah. Ayun, apa aku akan mati? Jangan ngomong gitu. Kamu baik-baik saja, kenapa harus mati? Hari itu kamu bicara sama dokter, aku dengar semuanya. Kalau tidak dapat donor ginjal, aku... Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Percaya sama aku. Oke? Ayun, ngantuk. Nanti kalau sudah bangun tidur, aku bawakan makanan enak buat kamu. Segera cocokkan ginjalku dengan Shawan. Ayun, kenapa kamu? Ngapain kesini? Game belum selesai. Shawan, aku khawatir sama kamu. Kamu takut aku mati, lalu kamu nggak punya orang buat main-main lagi. Bukan begitu, semua omonganku cuma bercanda. Aku nggak pernah anggap kamu mainan. Nggak perlu jelasin. Aku nggak mau dengar. Aku udah tahu, kamu jual ginjal buat biaya operasi aku. Jual 1 ginjal. Shawan, aku yang salah ke kamu. Kasih aku kesempatan buat menebus ya. Aku nggak butuh, pergi aja. Shawan, aku memang pantas mati. Aku yang salah. Kalau kamu nggak enak badan, pukul aja aku. Pukul aku 2 kali. Shawan, kamu nggak enak badan ya? Hal paling aku sesali seumur hidup, di pinggir jalan, menolong anak laki-laki yang hampir pingsan karena lapar. Kalau bisa ulang lagi, aku pasti nggak akan nolong kamu. Jangan ngomong gitu, bukan begitu. Kamu kesini cari Shawan buat apa lagi? Shawan lagi nggak enak badan, lepasin. Aku cuma mau lihat dia. Shawan butuh istirahat sekarang. Kamu terus datang mencarinya. Harus bikin dia menderita baru kamu puas? Aku datang untuk bantu dia. Aku sudah cari donor ginjal di seluruh negeri. Hasilnya akan segera ada. Shawan, beri aku kesempatan buat menebus kesalahan ya. Setelah dapat donor ginjal, kamu mau Shawan kembali. Jadi mainanmu lagi. Ikut kemauanmu. Atau biarkan pengikutmu bully dia lagi. Biar kamu puas. Tidak. Aku benar-benar datang buat bantu Shawan cari donor ginjal. Pergilah. Permainan orang kaya seperti kalian, aku nggak sanggup lagi. Shawan, aku tulus sama kamu. Ayun berisik banget. Keluar. Shawan nggak mau lihat kamu. Shawan, maaf, aku gagal melindungimu. Tenang saja, aku nggak akan ampuni orang yang sudah menyakitimu. Bawa Shawan sekarang juga, dan orang-orangnya ke gudang. Cepat lepaskan aku. Kalian tahu nggak, aku tunangan tuan ketiga. Kalian itu siapa sih? Berani-beraninya sentuh aku. Lepaskan aku. Kak Aci, mereka berdua barusan bikin aku sakit. Lihat tanganku jadi merah. Cepat pecat mereka sekarang. Seret mereka pergi. Hei, kamu mau ngapain? Shaolin, Mina, kenapa kalian di sini? Kak Aci, kamu mau apa? Di pesta pernikahan,
Gimana kalian perlakuin pacarku? Lakuin hal yang sama ke dia. Bagus, aku bisa pertimbangkan biar kalian lolos. Dulu kamu bilang ke kami, Nona Shen itu selingkuhan, suruh kami kasih pelajaran ke dia. Sekarang tuan ketiga bela Nona Shen, mau balas dendam ke kami. Kamu bikin keluargaku bangkrut, kamu bikin aku jadi begini. Kalau bukan karena kamu, kenapa kami harus menyakiti Nona Shen? Kamu yang merusak hidupku. Semuanya gara-gara kamu. Bukan begitu. Dia memang selingkuhan. Salahnya di mana kalau aku pukul dia? Aku cuma nyesel, nggak hampir bikin dia mati. Siapa yang mau kamu bunuh? Kak Aci, dia memang selingkuhan. Aku nggak salah. Kamu kira aku nggak tahu? Kamu sogok manajer, biar dia pakai gaun sama kayak kamu. Lalu kamu fitnah dia sebagai perebut pengantin perempuan. Bukan begitu. Kamu yang paksa beri label pelakor ke Shawan. Kamu yang paksa tuduh dia selingkuh. Kamu yang hasut orang lain buat mereka sakiti dia. Itu kamu. Tak peduli penjelasan Shawan sampai ginjalnya rusak. Sekarang dia masih dirawat di RS. Kamu masih keras kepala, tak merasa bersalah. Masih mau jelasin apa? Terus pukul. Pukul sampai kapan? Sampai benar-benar menyesal. Baru aku izinkan kalian pergi. Kak Aci, jangan perlakukan Shawan seperti ini. Diam, kamu tak layak panggil Shawan. Lausan, aku sudah umumkan ke seluruh negeri, tapi belum dapat ginjal cocok untuk Nona Shen. Lausan, gimana kalau ya sudahlah, mungkin ini takdir Nona Shen. Diam. Aku takkan diam saja. Lihat dia mati begitu saja. Sampai di sini dulu. Sudah. Ambil ginjalku buat tes kecocokan. Ketiga, kamu gila. Mau donor ginjal ke Shen Wan? Lepaskan aku. Kak Aci, kenapa kamu mau donor ginjal ke pekerja kasar itu? Bukannya kamu bilang dia cuma mainanmu? Dia nggak pantas kamu perlakukan seperti itu. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah padanya, kasih dia uang aja gimana? Udah mau mati, uang nggak ada gunanya. Lakukan sesuai kata-kataku. Zhou Jingqi, kamu merasa nggak bersalah? Pura-pura miskin buat main-main? Ulangi lagi. Pura-pura miskin buat main-main? Supaya bisa nikmati pengorbanan orang lain tanpa syarat? Karena kamu takut. Takut kebaikan orang ada kepentingan di baliknya. Takut orang baik karena statusmu sebagai anak bos. Baik ke kamu. Tapi kamu gimana? Kamu dapatkan tapi tak hargai. Kalau saja kamu tidak pura-pura sakit, Shen Wan. Kenapa dia sampai jual ginjal? Semua ini, kamu yang sebabkan. Kenapa semua salah harus ditimpakan ke kami? Kamu lempar semua kesalahan ke kami. Zhou Jingqi, kamu pengecut. Padahal kamu pelakunya, kamu biang masalah. Sudah cukup. Aku akan perbaiki kesalahanku. Aku akan buat Shawan maafkan aku. Dr. Shu. Ginjalmu tak cocok dengan Shawan. Ginjalmu tidak cocok. Kondisi Shawan makin buruk. Mungkin tak bertahan lama lagi. Kenapa? Kenapa? Aku masih tak bisa selamatkan Shawan. Sejak kecil dia sudah menderita. Dia banyak alami kesulitan. Dia masih muda. Dia belum nikmati hidup. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa harus perlakukan dia seperti ini? Gunakan kesempatan ini, bantu wujudkan keinginannya. Dia benar-benar nggak bisa diselamatkan? Masih bisa diselamatkan. Masih bisa. Kenapa kamu di sini? Mau apa sih? Aku mau donor ginjal ke Shawan. Siapkan operasi. Kamu baik banget. Donor ginjal buat Shawan. Kamu nggak mau tunggu dia. Setelah sembuh, lanjut ancam dia lagi. Jangan salah paham. Aku cuma mau balikin ginjalnya aja. Aku juga udah cari orang se-Indonesia. Nggak ketemu, nggak ada cara lain. Jadi aku pakai ginjalku sendiri. Kalau nggak, siapa mau kurang ginjal? Mending beneran. Kalau kamu ganggu dia lagi, aku nggak bakal ampuni kamu. Dr. Shu, hal ini saya harap kamu rahasiakan. Saya juga nggak akan bilang ke Shawan, saya yang donor ginjal. Siapkan operasi, saya masih banyak urusan. Lausan.
Lausan, ini bukan main-main. Dulu dia demi saya, jual ginjal tanpa ragu. Saya cuma balas budi, nggak perlu ragu. Tapi, Kalau kamu saudara saya, tolong jaga rahasia ini. Saya nggak mau tambah beban apapun. Hei Kak Yun, bisa kasih tahu saya siapa donor ginjalnya? Identitas donor nggak bisa diungkap, info pribadi. Saya cuma mau ucap terima kasih. Tenang, saya akan sampaikan. Tunggu. Ada apa, Syawan? Nggak apa-apa. Kak Ayun, tolong bantu aku sampaikan terima kasih ke donor. Ya, pasti. Jangan takut, tidur aja nanti sembuh. Aku tunggu di luar. Ayo keluar. Ya, kalau aku kenapa-kenapa, tolong jaga Syawan baik-baik. Dia itu gampang bahagia. Masakin dia senang lama. Dia juga gampang nangis. Sering kasihan aku capek. Keinginannya nggak banyak. Cuma mau rumah sama orang dicinta. Kenapa ngomong gitu sekarang? Nggak apa-apa. Cuma merasa aku nggak layak dapetin orang sebaik dia. Sebenarnya aku... Apa sih? Kayak kamu yang mau donor ginjal. Ayo, operasi mulai. Pasien pendarahan hebat. Siapkan transfusi darah. Kasih aku kain kasa. Syawan, hidup baik-baik. Di kehidupan berikutnya, kasih aku satu kesempatan. Dokter, ada apa? Tenang saja, nggak apa-apa. Ginjal sudah diambil, operasi bisa mulai segera. Siap untuk anestesi. Donor bilang kamu harus hidup baik-baik. Kenapa aku tiba-tiba cemas banget? Dada aku sakit. Jangan sampai masuk angin. Makasih Kak Yun. Tubuhmu pulih dengan baik. Besok kamu boleh pulang. Setelah pulang, Kak Yun masih jaga aku nggak? Tentu saja. Kalau aku nggak jaga kamu, siapa lagi? katanya kamu mau pulang. Aku datang lihat kamu. Makasih. Gimana kondisi tubuhmu sekarang? Baik kok. Nggak ada reaksi penolakan. Kata Kak Yun ini jarang banget. Mungkin dia nggak mau nyusahin kamu lagi. Apa maksudmu? Hah? Aku harus minta maaf. Dulu kami banyak lakukan hal yang salah padamu. Maaf banget. Aku udah lupa masa lalu. Tolong sampaikan ke Zhou Jingqi satu kalimat, mulai sekarang kita hidup masing-masing. Aku yakin dia bakal senang dengar itu. Pasti bahagia.
Sampai jumpa. Zhou Jingqi, kalau ada kehidupan lain, jangan ketemu lagi.